Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jejak langkah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini akan membahas kisah tentang seorang sahabat sekaligus paman dan saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe channel ini dan silahkan bagikan agar kita sama-sama bisa mengetahui kisah-kisah perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menegakkan dan menyebarkan risalah agama Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang satu ini dikenal luas di kalangan masyarakat Quraisy karena ketangkasan dan keberaniannya. Beliau senang menyendiri dan berburu di tengah padang pasir. Hal ini menjadikan beliau sebagai incaran kejahatan di padang pasir yang sepi. Tapi, jika ia menyebut namanya, siapapun dan berapapun jumlah orang yang akan mencelakainya akan lari tunggang langgang menjauhinya. Nama Hamzah bin Abdul Muthalib semakin bersinar. Di saat ia berburu, ia membawa seekor singa yang telah dikuliti dan diletakkan di pelana kuda. Hal ini semakin membuat masyarakat Mekah takjub dan kagum terhadapnya, hingga ia dijuluki sang pemburu singa. Sebagai putra Abdul Muthalib, Hamzah sangat peduli dengan nasib keponakan tercintanya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah sangat mengenal dekat sifat Rasulullah, karena memang usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Kebaikan dan keluhuran budi keponakannya itu membuatnya takjub dan bersimpati. Di saat Rasulullah mulai menyeru Islam pada usia 40 tahun dan mendapat kecaman dari orang-orang Quraisy, Hamzah selalu membela dengan sepenuh hati. Andai tidak ditahan oleh saudaranya, Abu Thalib, Hamzah yang memang ditakuti masyarakat Quraisy sudah menghunuskan pedang untuk melawan siapa saja yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu ketika, Abu Jahal yang sangat membenci Nabi tak kuasa menahan diri hingga mencaci dan menyakiti Rasulullah. Mendengar perlakuan Abu Jahal, Hamzah yang baru pulang dari berburu begitu marah dan langsung menuju ke tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Hamzah langsung memukuli Abu Jahal dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. Hal ini membuat para kaum Quraisy terkejut dan kagum terhadap keberanian Hamzah. Dan yang paling mengejutkan mereka, dengan lantang Hamzah menyatakan diri sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga beliau bersyahadat di depan para kaum Quraisy. Sejak saat itu, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu mendampingi Nabi dimanapun dan kapanpun, baik suka maupun duka. Hal ini semakin membuka pintu bagi kaum Quraisy dan masyarakat Arab lainnya yang ingin memeluk Islam. Karena kecaman yang teramat sangat dari kaum Quraisy Mekah, Rasulullah mengajak kaumnya untuk hijrah ke Madinah. Hamzah pun ikut serta dalam rombongan ini. Mereka menjadikan kota Madinah sebagai pusat penyebaran agama Islam, dan Hamzah ditunjuk sebagai pemimpin pengintaian di jalur perdagangan kaum Quraisy. Pada tahun kedua hijrah, kaum muslimin bermaksud mencegah kafilah Quraisy untuk mengambil hak mereka yang dirampas oleh kaum Quraisy. Hal ini terdengar sampai ke telinga Abu Jahal, dan menjadikan kesempatan ini untuk menyerang kaum muslimin. Pada saat itu juga turun wahyu Allah yang mengizinkan mereka untuk berperang. Hamzah bin Abdul Muthalib ditunjuk sebagai salah satu komandan perang di Lembah Badar, yang hingga kini dikenal dengan nama Perang Badar. Inilah perang pertama dalam sejarah umat Islam. Pada saat itu kaum muslimin berjumlah sekitar 300 orang melawan hampir 1000 pasukan kaum Quraisy. Pada perang ini, Hamzah mampu membunuh salah seorang pembesar Quraisy yang paling membenci Nabi, ayah Hindun, yakni Utbah bin Rabi'ah dan putranya serta adiknya. Hingga akhirnya kaum muslimin mampu memenangkan peperangan ini secara gilang gemilang. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi pahlawan dalam perang Badar, hingga ia tidak lagi dijuluki sebagai pemburu singa, melainkan singa Allah dan Rasulnya karena kegigihannya dalam membela agama Allah dan Rasulnya. Kekalahan ini menjadikan luka yang mendalam di kalangan Quraisy Mekah, tidak terkecuali Hindun binti Utbah, yang kehilangan ayah, paman, dan adiknya. Hamzah disebut-sebut sebagai biang kekalahan kaum kafir Quraisy. Aroma dendam pun merebak kemana-mana. Hindun binti Utbah pun bertekad membalas kematian keluarganya. Dendam para kaum Quraisy pun terlaksana setahun setelahnya.
Mereka dipimpin Abu Sufyan yang juga merupakan suami Hindun binti Utbah. Mereka pun akhirnya bergerak ke Uhud di Madinah, di mana target utama mereka adalah Rasulullah Muhammad SAW dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Perang yang berlangsung sangat sengit, hingga akhirnya kaum muslimin hampir mencapai kemenangan. Kemenangan hampir di depan mata, andai pasukan muslimin yang ditempatkan di Bukit Uhud tidak meninggalkan tempatnya. Andai mereka tidak tergiur oleh harta rampasan, tentu kaum muslimin akan memenangi perang ini. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pasukan Quraisy untuk melakukan serangan balik. Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh seorang budak milik Hindun, Wahsy bin Harb, yang memang ditugaskan untuk mengintai Hamzah, karena memang dia mahir dalam melempar tombak. Karena serangan dadakan, Hamzah tertombak oleh Wahsy tepat di bagian pinggang hingga tembus ke paha beliau. Sang singa Allah ini berusaha sekuat tenaga berjuang untuk melawan Wahsy, namun tombak Wahsy terlalu dalam melukainya, hingga ia tersungkur dan syahid. Kaum muslimin terdesak hingga berlindung di atas Bukit Uhud. Rasulullah pun terus diburu hingga terluka parah. Sejarah mencatat, tidak kurang dari 70 kaum muslimin yang menjadi syuhada dalam perang ini. Jasad Hamzah yang terbaring di antara jasad lainnya dihampiri Hindun. Dengan penuh dendam, dikoyaknya tubuh Hamzah untuk dikunyah jantungnya, namun dimuntahkan kembali. Andai saja Hindun dapat menelan jantung Hamzah, mungkin ceritanya akan berbeda, karena sesuai sabda Nabi, orang yang menelan bagian tubuh Hamzah tidak akan tersentuh api neraka. Setelah semua usai, Rasulullah dan para kaum muslimin memeriksa tubuh dan jasad para syuhada yang gugur. Langkah Rasulullah terhenti di depan jasad paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Air matanya menetes di kedua belah pipinya. Tidak pernah terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab merosot sedemikian rupa, hingga begitu tega berbuat keji dan kejam terhadap jasad pamannya. Rasulullah mendekati jasad Hamzah dan berkata, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasa saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana saat ini." Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin mensolatkan jenazah para syuhada satu persatu. Pertama mereka mensolatkan jenazah Hamzah, lalu meletakkan jenazah lainnya tanpa memindahkan jasad Hamzah. Begitu seterusnya, hingga jika dihitung, Rasulullah dan kaum muslimin telah mensolatkan jasad Hamzah sebanyak 70 kali. Begitu dalam cinta Rasulullah SAW kepada sang paman, hingga membuat kesedihan mendalam di hati Rasulullah. Cara kematian yang dialami sang paman terus melekat di hati dan ingatan Rasulullah SAW. Maka setelah pembebasan kota Mekah 5 tahun berikutnya, Wahsy sang pembunuh Hamzah memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Rasulullah meminta Wahsy untuk menceritakan bagaimana ia membunuh Hamzah. Luka semakin mendalam dirasakan Rasulullah setelah mendengar cerita Wahsy. Setelah menerima keislaman Wahsy, Rasulullah meminta Wahsy untuk pergi menjauh. Rasulullah enggan melihat wajah Wahsy, karena akan membuat beliau mengingat kematian sang paman. Hal ini pun diadukan oleh Rasulullah kepada Allah, "Ya Allah, inilah aku, jangan kau hukum aku atas apa yang kulakukan kepada Wahsy, aku telah memaafkan dia." Hamzah bin Abdul Muthalib memang tidak berumur panjang dalam membela Islam, namun ia mampu membuktikan dirinya sebagai orang besar dalam sejarah Islam. Dalam kiprahnya yang pendek, Hamzah mendapat gelar Asadullahi wa Asadu Rasuli, singa Allah dan Rasulnya, dan mendapat gelar paling mulia, yaitu Syahidus Syuhada, pemimpin orang-orang syahid. Jenazah Hamzah dimakamkan di Madinah, dan kini menjadi tujuan para peziarah haji dan umroh dari seluruh dunia. Demikianlah kisah hidup dari seorang yang mulia, sahabat, paman, serta saudara Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Semoga kita mendapat pelajaran dari kisah ini dan menjadikan kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya serta para sahabat-sahabat beliau. Nantikan terus video selanjutnya yang masih akan membahas tentang sejarah di zaman Rasulullah SAW dengan tokoh-tokoh Islam yang tak kalah mulia lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan selalu memberi hidayah kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.